Putri. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu Putri. Bu Putri gimana kabarnya Bu Putri? Baik juga Bu Ayu. Nah Bu Ayu, pertemuan kita pada siang hari ini kita akan membahas masalah coaching Bu. Nah pada kesempatan kali ini saya sendiri akan berperan sebagai supervisor yang nantinya akan menilai kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, sebelum kita melakukan coaching nanti, yang harapkan ada beberapa hal yang menjadi kompetensi dari inti coaching itu Ibu perlihatkan, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sebelumnya itu kita mulai kegiatannya Ibu sebagai coaching nanti, teknik coaching itu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia Ibu. Nah, nanti pada saat coaching itu bagaimana saya dapat membantu Ibu sebagai supervisor dalam kegiatan yang Ibu lakukan. Nah, dalam kegiatan coaching kita pada siang hari ini, saya ingin Ibu sebagai supervisor membantu saya dalam mengembangkan 3 kompetensi coaching. Yang pertama yaitu hadir penuh, yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga bagaimana caranya mengajukan pertanyaan berbobot. Baik sekali ya Ibu ya. Nah, saya akan mendukung Ibu dalam hal tersebut. Nah, kira-kira bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kali ini? Bagian yang ingin saya fokuskan pada kegiatan observasi kali ini yaitu saya ingin memfokuskan kompetensi mendengarkan aktif dan bagaimana caranya membuat pertanyaan berbobot dan bermakna. Sudah saya catat ya Bu ya. Ya. Nah, bagaimana sih menurut Ibu sendiri itu terhadap apa yang akan kita kembangkan dalam observasi ini? Nanti yang ingin kita kembangkan dalam observasi ini, saya ingin mengembangkan kompetensi diri saya agar bisa menjadi coach yang baik, sehingga nanti saya bisa menuntun coach saya menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bagus sekali ya Bu ya. Semoga nanti bisa kita laksanakan. Untuk kedepannya ini harapannya nanti apa sih untuk observasi yang kita lakukan ini? Ya, harapan saya di sini semoga nanti Ibu bisa memberikan umpan balik kepada saya tentang kemampuan saya dalam kegiatan coaching, sehingga nantinya umpan balik dari Ibu bisa membangun ke hal yang lebih baik lagi Ibu. Ya. Nih, kalau begitu nanti setelah ini silahkan Ibu lakukan kegiatan coaching dengan guru yang bersangkutan. Kemudian saya harapkan Ibu menggunakan alur tirta dengan teknik rasa. Saya persilahkan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat siang Pak Dek. Selamat siang Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dek? Ya, setengkara baik Bu Ayu. Ya, Setengkara cuacanya selalu- mendukung cerah. Iya, sekarang saya baik ya Pak Dek ya. Yang ngomong tadi Pak Dek menghubungi saya lewat telepon ingin bertemu. Kira-kira Pak Dek ingin ngomongin apa nih Pak Dek? Oh iya, sebelumnya maaf ya Bu Ayu. Jadi saya mengganggu waktunya Bu Ayu. Gak apa-apa Pak Dek. Ya, karena akhir-akhir ini ada hal yang ingin saya sampaikan. Jadi seperti ini Bu Ayu, di kelas, terutama dalam proses pembelajaran itu saya mulai merasa jenuh. Jenuh kenapa? Seperti itu karena yang lihat selama proses pembelajaran siswa itu sudah mulai tidak fokus mendengarkan apa yang saya jelaskan. Kemudian kadang-kadang ketika saya menjelaskan materi pun siswa sering ribut, ya buat kegiatan ini itu dan lain sebagainya tanpa memperhatikan gurunya di depan seperti itu. Jadi saya juga kadang bingung mau ngobrol dengan siapa. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengganggu waktunya Bu Ayu seperti itu. Tidak apa-apa Pak Dek, nanti Pak Dek bisa cerita-cerita. Berarti Pak Dek merasa jenuh ini ya berarti ya? Ya. Jenuh dalam artian karena siswanya Pak Dek itu tidak fokus dalam belajar, habis itu ribut begitu. Jadi
berpengaruh pada semangat Pak Dek Semangatnya. jadi ya, menurun jadi semangatnya mengajar, ada semangatnya berarti ya Pak Dek ya. Ya. Nah, apa tujuan yang ingin Pak Dek capai dari sesi coaching ini Pak Dek? Ya, dari percakapan ini saya berharap sih nanti bisa menemukan solusi Bu Ayu dari permasalahan tadi. Apapun jadi nanti topik yang kita bicarakan dapat membantu saya menyelesaikan problem yang saya alami seperti itu. Ya. Tadi Pak Dek mengatakan kalau siswanya kurang fokus seperti itu ya. Habis itu banyak yang ngobrol, merasa pembelajaran. Nah, apa yang membuat Pak Dek merasa kalau pembelajaran Pak Dek itu membuat Pak Dek jenuh begitu? Ya, saya juga melihat kembali jadi dari apa yang sudah saya rancang seperti itu, kesannya akhir-akhir ini mungkin saya terlalu monoton dalam menggunakan metode, model pembelajaran dan strategi sehingga siswa juga tidak tertarik untuk mengikuti proses yang saya sudah rancang seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu mungkin dari saya sendiri Bu Ayu. Jadi karena mungkin akhir-akhir ini banyak kegiatan juga seperti itu sehingga tidak terlalu fokus terhadap proses pembelajaran. Seperti itu mungkin yang saya hadapi. Berarti Ya, banyak kegiatan di luar kegiatan mengajar berarti Pak Dek ya, berarti itu ya. Nah, bagaimana caranya Pak Dek menghadapi kondisi Pak Dek saat ini? Nah, untuk sementara ini saya kembali lagi ke jati diri saya yang dulu seperti itu. Jadi kenapa sih saya mau menjadi guru? Nah, mau mengembalikan sedikit demi sedikit motivasi saya yang dulu karena memang cita-cita dari dulu kan pengen jadi guru. Nah, khususnya dalam proses pembelajaran ini yang saya harapkan dapat mengembalikan motivasi saya sehingga proses pembelajaran yang saya berikan kepada siswa itu jadi lebih menarik, kemudian siswa bisa fokus dan kegiatan pembelajaran di kelas pun jadi menyenangkan seperti itu. Berarti motivasi dan tujuannya dari dulu emang jadi guru berarti Iya. ya. Berarti ingin menciptakan pembelajaran itu menyenangkan lah Menyenangkan. untuk siswa ya. Iya. Nah, saat Pak Dek menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, ada nggak hambatan-hambatan yang Pak Dek alami? Hambatan yang saya alami sih kadang-kadang dalam merancang rencana pembelajaran tersebut, nah ide yang kurang mungkin saya merasa sendiri kurang kreatif lah. Nah, ini mungkin dampak dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan tidak terlalu mengarah ke sana seperti itu. Itu mungkin hambatan yang saya alami dari ide-ide inovasi yang baru, bagaimana merancang pembelajaran yang inovatif, yang menyenangkan, yang berpihak kepada siswa seperti itu. Benar, berarti ide-ide ya, agar bisa merancang pembelajaran menyenangkan, inovatif dan kreatif berarti gitu ya, Pak ya. Nah, jika kita ukur menggunakan skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Dek sekarang berada dalam skala berapa Pak Dek? Kalau melihat skala dari 1 sampai 10, saya merasa sih sekarang masih ada di posisi 6, Bu Ayu. 6 ya. Ya, jadi cukup rendah lah. Semoga nanti bisa Ditingkatkan ditingkatkan ya, melalui obrolan ini. ya. Oke. Ini saya tahu nanti meningkat ya, jadi 10 seperti itu berarti ya, Pak Dek ya. Nah, sekarang apa rencana yang akan Pak Dek lakukan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran yang Pak Dek inginkan? Nah, rencananya sih saya juga sudah sempat berpikir bahwa ya kira-kira apa nih yang bisa saya lakukan untuk perubahan seperti apa. Jadi rencana pertama itu saya ingin mengikuti berbagai pelatihan diklat ya, baik itu yang ditunjuk dari dinas mungkin sekolahnya, saya berupaya bagaimanapun biar pimpinan memberikan saya inilah kesempatan untuk mengikuti hal tersebut. Di satu sisi juga mungkin saya secara mandiri, sekarang kan sudah ada platform PMM, nah itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Saya juga berencana mulai lebih intens lah untuk mengikuti pelatihan secara mandiri,
di PMM, di samping juga dengan pelatihan-pelatihan mandiri yang ada online seperti itu. Nanti Pak Ade ingin mengikuti kegiatan workshop yang diadakan oleh Workshop, Dinas, habis itu kegiatan PMM PMM, di platform Mereka Belajar. Belajar, habis itu melakukan pelatihan-pelatihan mandiri Mandiri, seperti itu ya. Pak Ade. Ya, nah dari ketiga itu yang mana yang akan Pak Ade prioritaskan nih? Nah, yang saya prioritaskan sih mengikuti pelatihan PMM. PMT. Ya, karena saya melihat itu lebih fleksibel lah. Jadi mengikuti pelatihan kan tidak harus kita berada di suatu tempat seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya lakukan untuk kedepannya. Jadi mungkin PMM dulu lah diprioritaskan. Nanti baru jika ada kesempatan dari dinas ikut juga gitu. Di samping itu juga berkoordinasi atau diskusi dengan rekan-rekan teman sejawat ataupun rekan-rekan guru yang kiranya memiliki inovasi yang lebih tinggi di penelitian. Benar-benar. Dengan berkolaborasi nanti kita akan bisa mencapai tujuan kita seperti itu Pak Dek ya. Nah Yeah. sekarang apa strategi yang akan Pak Dek lakukan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran itu? Nah, strategi yang saya akan lakukan Bu Ayu ya. Jadi pertama saya koordinasi dulu dengan Ibu Kepala Sekolah ya selaku pimpinan di sini. Jadi biar ibunya juga mengetahui bagaimana kondisi dan niat saya untuk memperbaiki diri sehingga dari beliau juga memberikan kesempatan yang lebih besar kepada saya untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan mengatur kegiatan saya agar menyempatkan lebih banyak waktu untuk melaksanakan pelatihan secara mandiri di PMM. Kemudian nanti baru apa yang saya peroleh, pengetahuan, ide-ide saya aplikasikan dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran yang nanti saya terapkan ke peserta didik sehingga nanti kan harapannya proses pembelajaran jadi menyenangkan ya, jadi lebih inovatif dan bisa memanfaatkan berbagai media yang ada. Seperti Itu itu. sekali Pak Dek rencana Pak Dek. Nah kira-kira ada nggak nanti gangguan-gangguan yang akan muncul nih saat Pak Dek akan melaksanakan rencananya Pak Dek ini? Kalau gangguan pasti ada ya Bu Ayu ya. Jadi pasti kedepannya kalau saya pikir, nah seperti itu karena banyak kegiatan juga kita sebagai guru kan harus ada yang dikorbankan. Iya, benar. Jadi mau tidak mau yang mana harus kita prioritaskan itu kita utamakan dulu. Di samping itu hambatannya sih lebih ke waktu bagaimana saya memanage kegiatan yang saya ikuti seperti itu. Berarti bagaimana cara memanage waktu ya Pak Ya, Dek ya, benar ya. itu hambatannya. Nah, berarti untuk mengantisipasi nih gangguan ini, rencananya Pak Dek ini apa? Untuk mengantisipasi hal itu rencananya saya membuat skala prioritas di kegiatan-kegiatan apa. Tentunya kalau memang saya sudah berkomitmen untuk mewujudkan hal ini, pasti kegiatan ini yang akan saya prioritaskan terlebih dahulu. Ya, Seperti itu. Nah, ini kan rencananya Pak Dek ini udah bagus sekali ya. Ya. Nah, sekarang kapan ini akan dilaksanakan Pak Dek? Nah, kapannya kalau bisa sesegera mungkin sih. Tapi yang pertama seperti yang sampaikan, menanyakan dulu waktunya Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan besok ibunya ada di sekolah, saya pasti langsung akan memberitahu ibunya. Kemudian mengecek kegiatan di PMM, mungkin akan segera mengikuti berbagai topik Iya, benar. yang berkaitan dengan pembelajaran yang inovatif seperti itu. Nah, bagus sekali Pak Dek ya untuk Segera sih Bu Ayu. segera berarti ya, mungkin Ya. minggu depan mungkin Pak Dek ya, bisa. Kalau bisa mulai 2 hari lagi lah. Oh, bagus sekali, lebih cepat lebih Lebih bagus baik. berarti Pak Dek ya. Nah, Ya. tadi kan Pak Dek bilang Pak Dek berada di skala 6. Nah, setelah kita buat kegiatan ngobrol-ngobrol sebentar Ya. ini 15 menit ini, sekarang Pak Dek ingin berada di skala berapa? Ya, kalau bisa sih di angka 10 ya. Maunya 10. ya biar betul-betul perubahannya. Signifikan ya. Oke. Tapi kan itu harus dibayar dengan kegiatan yang Ya. kita lakukan harus lebih serius. Lebih Jadi fokus saya lagi. sebenarnya ya sudah nggak sabar Bu Ayu. Jadi menerima ide-ide yang baru yang untuk bisa diterapkan langsung kepada siswa gitu. Karena saya terus terang sudah gimana ya,
jenuh juga dengan proses yang selama ini saya lakukan, jadi pengennya ada pembaharuan gitu. Ketika siswa sudah senang, sudah happy, jadi pasti ada semangat baru untuk saya lebih bisa mengajar dengan lebih baik. Sekali Pak Dek ya, berarti skala 10 maksimal sekali Pak Dek ya. Saya Kalau bisa, bisa. ya. Saya sangat mendukung sekali Pak Dek ya, kelas 10 maksimal dengan latihan lebih giat lagi Pak Dek ya. Nah sekarang apa komitmen Pak Dek terhadap rencana yang Pak Dek lakukan ini? Nah, saya berkomitmen pertama tanggung jawab saya kepada siswa yang saya ajari ya. Jadi bagaimanapun nanti apapun yang saya berikan itu kan akan berdampak langsung pada siswa. Jadi mau tidak mau ya saya memiliki komitmen yang tinggi dan keyakinan penuh apa yang saya ajari kepada siswa itu berdampak baik pada dirinya dan juga lingkungan sekolah. Nah sekarang siapa yang akan dapat membantu Pak Dek nih dalam menjaga komitmen ini? Nah, dalam menjaga komitmen ini mesti yang pertama itu pimpinan. Nah, bagaimanapun beliau juga sangat kooperatif sekali mendorong saya mendukung. Saya juga kadang kalau sudah minta saran kan ibunya selalu lihat jadi malu kalau tidak melakukan sesuatu seperti itu. Jadi beliaulah yang mungkin bisa membantu saya nanti ke depannya mengarahkan, di satu sisi juga dengan rekan-rekan guru yang lain yang senior yang lebih berpengalaman terhadap proses pembelajaran bisa membantu saya dalam proses memperbaiki diri ini. Ya, benar sekali Mbak Dek. Jadi kita berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat itu akan membantu kita mewujudkan cita-cita kita bersama. Tentunya untuk siswa juga kan ini Pak Dek ya. Bagus sekali rencana yang Pak Dek lakukan. Nanti, nah sekarang dari obrolan kita ini kira-kira 10 menit ini apa yang sudah Pak Dek dapatkan? Banyak sekali ya, jadi nggak terasa ya dari awal saya bercerita, oh ini loh masalahnya, tapi waktu sebelum ngobrol dengan Bu Ayu saya buntu pikirannya kira-kira apa nih, tapi setelah berbicara jadi pikiran jadi cair lah. Bu Ayu juga memberikan inspirasi sedikit, jadi saya sudah tahu oh untuk meningkatkan kompetisi saya dalam pengelolaan kelas khususnya kan banyak hal yang saya dapatkan, salah satunya dengan mengikuti pelatihan, kemudian kolaborasi dengan guru-guru rekan yang lain yang memiliki expert di bidangnya seperti itu. Jadi terima kasih banyak sekali Bu Ayu ya. Terima kasih juga Pak Dek sudah meluangkan waktunya 10 menit di sini dan saya tidak sabar mendengar cerita Pak Dek nanti minggu depan bagaimana setelah Pak Dek menerapkan mempelajari PMM dan menerapkannya kepada peserta didiknya Pak Dek ya, semoga lancar dan sukses ya Pak Dek ya. Terima kasih Pak Dek. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Bu Putri. Nah ya Bu Ayu, tadi Bu Ayu sudah melaksanakan sesi coaching ya Bu Ayu ya. Nah sekarang saya ingin menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan terhadap kegiatan yang Ibu Ayu lakukan tadi ya. Kita berbincang-bincang lagi Bu Ayu dan saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Ayu ya. Nah Bu Ayu tadi kan sudah dilaksanakan ya kegiatan coaching dengan rekannya Ibu. Nah tadi hasil observasi saya sudah melihat sudah memberikan nilai ke dalam rubrik saya. Nah ini hasilnya ya Bu Ayu ya. Saya mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ayu. Nah yang pertama Bu Ayu, saya ingin membahas hasil observasi mengenai sesi coaching tadi. Nah menurut Bu Ayu, bagaimana penilaian performanya Ibu tadi selama kegiatan coaching? Menurut saya Ibu ya, dalam kegiatan coaching yang saya laksanakan tadi, saya sudah mengembangkan ketiga inti kompetensi coaching. Yang pertama, hadir sepenuhnya. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi menurut saya performa coaching saya tadi sudah baik Ibu. Nah, bagus. Baik ya Bu Ayu ya. Nah, yang kedua pertanyaan saya Bu Ayu. Tadi kan Bu Ayu sudah menyebutkan kalau Bu Ayu itu sudah merasa mengembangkan ketiga kompetensinya Bu Ayu kan, dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mampu membuat pertanyaan berbobot. Nah, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Sudah merasa bahwa diri sudah bisa melakukan itu?
Yang merasa saya sudah bisa melakukan ketiga kompetensi coaching tadi, mendengarkan secara aktif, hadir sepenuhnya, dan memberikan pertanyaan berbobot itu karena saya merasa dalam kegiatan coaching tadi, coaching sudah mampu menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan, sehingga coaching menemukan solusinya sendiri atas permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Makanya saya beranggapan bahwa coaching sudah saya melaksanakan ketiga kompetensi itu. Iya, bagus sekali Bu Ayu ya. Nah, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Bu Ayu? Boleh sekali Bu Putri, itu yang saya tunggu-tunggu. Saya melihat bahwa Ibu sudah melakukan juga ketiga kompetensi tersebut ya Bu Ayu ya. Sudah mengajukan pertanyaan berbobot tadi, sudah mendengarkan secara aktif, dan sudah hadir sepenuhnya sesuai dengan standar yang Ibu inginkan, kan seperti itu ya. Nah, Ibu juga di sini sudah juga mengembangkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari Ibu dan coaching juga, kan gitu. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang pendapatnya saya tadi itu? Apakah setuju? Setuju Ibu, terima kasih banyak atas penilaian dan umpan balik yang sudah Ibu berikan, di mana menurut Ibu saya sudah mengembangkan ketiga kompetensi coaching yang seperti yang tadi saya jelaskan, Ibu jelaskan, mendengarkan secara aktif, hadir sepenuhnya, dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga prinsip-prinsip coaching yang saya sudah kembangkan. Mungkin nanti saya akan tingkatkan lagi Ibu dengan mungkin berlatih lagi seperti itu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Namun demikian, tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa ketiga itu sudah dilaksanakan dengan baik ya. Namun saya juga melihat tadi ada yang masih perlu ya ditingkatkan lagi sedikit Bu Ayu ya, aspek-aspek yang masih ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya memperhatikan saat coaching itu Ibu masih beberapa kali kurang fokus terhadap coachingnya ya Bu ya, sesuai dengan standar potensi yang kita harapkan ya. Menurut pandangan Ibu bagaimana? Iya, benar sekali Bu Putri. Ada tadi saat kegiatan coaching, ada beberapa saat itu saya kurang fokus begitu Bu Putri ya. Mungkin kurang konsentrasi atau apa. Mungkin nanti di kemudian hari saat melaksanakan kegiatan coaching dengan latihan-latihan terus-menerus, mungkin nanti bisa hadir sepenuhnya seperti itu Bu Putri ya. Sekali ya, ditingkatkan lagi kan itu harapannya ya Mbak ya. Baik. Nah, baiklah selanjutnya Mbak Ayu, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performanya Ibu untuk kedepannya? Langkah konkret yang akan saya ambil itu, saya akan meningkatkan kompetensi diri sebagai coach ini Bu ya, dengan cara latihan-latihan Bu. Dengan latihan-latihan terus kan saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dengan latihan itu saya bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching, sehingga nanti ya saat kegiatan coaching menemukan solusi yang bagus lah untuk dirinya sendiri begitu ya, bermanfaat untuk dirinya. Sekali Mbak ya, karena tujuan kita mengadakan coaching kan hanya kan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Iya, Nah, itu sudah langkah yang baik sekali Mbak Ayu ya. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya Mbak ya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir nih Bu Ayu, apa yang Ibu peroleh dari proses yang sudah kita lakukan tadi ini Bu Ayu, dari awal sampai akhir? Banyak sekali tentunya Bu Putri ya. Dari awal kita melaksanakan pasca observasi, di mana Ibu Putri sudah membimbing saya untuk melaksanakan kegiatan coaching dengan ketiga kompetensi tadi dan prinsip-prinsip coaching, dan dengan menggunakan alur filter sehingga kegiatan coaching yang saya lakukan itu terarah lah Ibu ya, dari awal sampai akhir, sehingga coachingnya bisa menemukan solusi atas permasalahannya begitu Ibu. Dan tadi pada saat kegiatan pasca observasi, Ibu juga memberikan saya umpan balik yang nantinya akan bisa membangun semangat saya lagi dan kreativitas saya lagi untuk lebih latihan-latihan agar nantinya bisa menjadi coach yang baik seperti itu. Terima kasih banyak Ibu ya. Ya, sama-sama ya Bu Ayu ya, kita sama-sama belajar. Semoga proses yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita berdua, dan terutama nanti pada saat kita melaksanakan coaching di sekolah ya Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Terima kasih Bu Putri atas waktunya. Oke, selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Bu Putri.